Bab 460. Melawan rumor. Livia Daniel tidak menanggapi rumor dan fitnah itu. Dia tahu bahwa ketika dia membantah dan mengelaknya, itu hanya akan memperparah keadaan, dan hanya akan membuat orang berpikir bahwa dia ingin menutupi. Di hotel, Grey Z sedang membuat teh dengan santai, tanpa rasa khawatir atau cemas di wajahnya. Livia Daniel dan Wiragani duduk dan mengambil teh yang diserahkan Grey Z. Jangan khawatir, masalah kecil ini akan diselesaikan besok. Grey Z tersenyum dan berbicara dengan ringan. Bisakah itu diselesaikan besok? Wiragani membeku, begitu cepat. Grey Z duduk di sini, tetapi tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mengatasinya? Dalam industri hiburan, rumor semacam ini sulit dipecahkan. Cara terbaik adalah menunggu situasi menjadi tenang dan memberikan waktu untuk menyelesaikannya. Jika tidak, sangat mungkin terjadi kehancuran diri Anda sepenuhnya. Yah, terima kasih, aku menyusahkanmu untuk lagi. Livia Daniel tidak memiliki keraguan sedikit pun. Grey Z berkata bahwa itu akan diselesaikan pada hari berikutnya, maka itu pasti akan mungkin. Tidak, jangan berterima kasih, santai saja, kamu terlibat dengan keluarga Syam. Seseorang ingin berurusan dengan keluarga Syam dan melibatkanmu sebagai tumbal. Grey Z berkata, Dara benar-benar memberitahuku, aku tidak boleh membiarkanmu terluka. Kamu benar-benar sangat mencintai Dara. Livia Daniel meletakkan cangkir tehnya, wajahnya penuh iri. Aku bahagia atas kebahagiaannya. Mungkin tidak banyak pria baik di dunia ini, tapi Grey Z jelas salah satunya. Secara khusus, pria dengan kekuatan seperti Grey Z pasti banyak wanita yang akan mengambil inisiatif untuk maju, tetapi Grey Z selalu setia pada Dara Syam, sangat mengesankan. Grey Z hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam hidupnya, gelap, kejam, dan kurang berprestasi. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Grey Z. Lebih-lebih, dia tahu bahwa Dara Syam benar-benar berharga. Gadis ini, sejak dia masih muda, telah menempati posisi yang kokoh di hatinya, dan tidak mungkin untuk diguncang. Saudara Grey, Anda mengatakan seseorang ingin berurusan dengan keluarga Syam. Apakah Anda memiliki tindakan pencegahan? Wiragani menyesap teh dan berkata dengan prihatin. Saya mendengar bahwa kali ini orang yang menyebarkan rumor dan mendiskreditkan Livia berasal dari utara dan berada di industri hiburan. Saya khawatir akan sulit untuk menangani beberapa orang berstatus tinggi di sana. Grey Z menuangkan teh kepada kedua orang itu dan berkata dengan santai. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk kubiarkan mengganggu Syam. Tujuannya kali ini bukan hanya untuk membantu Livia Daniel menyelesaikan masalah kecil ini. Spektrum City ini harus berubah. Melihat bahwa Grey Z sama sekali tidak mempedulikannya, Livia Daniel dan keduanya lebih lega. Mereka telah melihat kekuatan Grey Z, karena Grey Z hanya mengizinkan mereka minum teh dengan santai. Menurut mereka adalah masalah besar, tapi di mata Grey Z, minum 2 cangkir teh dapat menyelesaikan masalah itu. Pada saat yang sama, Juan Ander dan yang lainnya sudah mulai bergerak. Pok, pok, lampu menyala, dan gudang tiba-tiba menjadi terang. 2 pria yang tertangkap menggigil saat ini, itulah 2 wajah putih pucat, 2 pria yang saling bersaing dalam rumor tentang Livia Daniel. Kamu, siapa kamu? Biarkan kami pergi. Lepaskan kami tidak memprovokasi kamu. Keduanya sangat ketakutan bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka ditangkap dan disekap tiba-tiba. Apa aku membiarkanmu bicara? Brother Zen melangkah maju dan menendang kedua orang itu. Sial, kamu bisa jadi selebriti dengan wajah seperti itu. Aku akan menendang wajah kalian sampai mati dengan kakiku. Ampun.
Maafkan aku. Keduanya berteriak. Juan Ander melambaikan tangannya, dan 6 orang itu segera melangkah ke depan, menamparkan mereka secara langsung, dan keduanya pingsan. Lakukan, katanya ringan. Masalah kecil seperti ini, Grey Z tidak harus melakukannya sendiri. Mereka akan cukup. Bab 461. Foto vulgar. Segera, 2 pria itu dilucuti dari pakaian mereka, dan mereka dilempar ke tempat tidur yang telah disiapkan sejak lama, sehingga kedua orang itu dibuat saling berpelukan. Depan, wajah close up. Brother Zen tersenyum, dia paling suka melakukan hal semacam ini, dan dia melihatnya. Bukankah mereka ingin terkenal? Mereka juga ingin terkenal dengan membuat rumor tentang Livia Daniel, jadi Brother Zen akan membantu mereka. Dia mengambil banyak foto. Kakak Zen membawa Sean. Tidak perlu membicarakan tentang level profesional. Sudut yang dia pilih membuat orang tidak bisa tidak mengacungkan jempol dan memujinya bakatnya. Saudaraku Zen, semuanya sudah selesai. Sean Wijaya sedikit bersemangat. Dia bisa melakukan banyak hal dengan Grey Z, bahkan hal-hal yang paling sederhana, terutama jika seseorang ingin berurusan dengan Syam, maka jangan menyalahkan diri sendiri karena tidak sopan. Syam sekarang rumahnya. Ya, teknikmu benar-benar bagus. Kakak Zen menepuk bahu Sean Wijaya. Aku optimis tentangmu. Terima kasih Kakak Zen. Sean Wijaya buru-buru berkata. Serahkan ini padaku, aku jamin, mereka berdua akan terkenal ke lingkaran hiburan. Petik 2. Sean Wijaya mengambil foto lalu pergi. Dan 2 pria ini diam-diam dikirim ke sebuah hotel oleh saudara Zen dan mereka segera memanggil wartawan media untuk menunggu mereka di pintu masuk hotel dan menyaksikan mereka keluar dari hotel yang sama. Malam itu, jam 1 pagi. Di situs web hiburan terbesar Spectrum City, beberapa foto berskala besar tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, seolah-olah ada gempa bumi, seluruh lingkaran hiburan di Spectrum City berguncang. Di layar, 2 pria telanjang, hanya spray tipis, dan pria yang menutupi bagian pribadi, saling berpelukan erat. Itu adalah pasangan pria. Yang lebih mencengangkan lagi adalah di tempat tidur itu, beberapa properti dan kostum khusus muncul dengan jelas, yang bahkan lebih mesum. Bersaing memperebutkan wanita secara langsung di media, tapi ternyata diam-diam mereka adalah pasangan kekasih. Judul besar itu mendorong keduanya langsung ke garis depan berita utama. Identitas kedua orang itu segera diketahui, mereka adalah 2 artis pria yang akhir-akhir ini viral dan sama-sama terkait dengan Livia Daniel. Bagaimana mereka berpelukan? Abnormal. Ada juga postingan tentang 2 orang yang secara diam-diam berusaha merusak reputasi Livia Daniel untuk meningkatkan popularitas. Dengan rencana tersebut, semuanya terungkap. Tulisannya memang benar, dengan foto-fotonya tidak mungkin diragukan. Foto-foto menjijikkan dengan cepat menyebar, dan orang-orang di mana-mana mengatakan bahwa kedua orang ini memiliki masalah sendiri, dan mereka bersatu ingin meminjam reputasi Livia Daniel untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Ini menjijikkan. 2 pria menjijikkan, tidak tahu malu. Mereka mengatakan bahwa mereka berdua adalah pacar Livia Daniel. Bagaimana bisa? Ada apa dengan Livia Daniel? Ini jelas 2 orang yang tidak tahu malu. Dalam kepanasan, mereka benar-benar menuangkan air kotor ke dewi idola saya. Apakah Anda melihat Livia Daniel keluar dan mengucapkan beberapa patah kata? Dia jelas tidak peduli. Itu sudah mendidih di internet. Semakin banyak orang menyadari bahwa ini pada dasarnya adalah rutinitas panas paling umum dalam industri hiburan, yang membuat mereka merasa mual. Khususnya, hubungan yang tidak jelas antara kedua pria itu membuat mereka marah.
Apakah mereka masih manusia saat menjebak Livia Daniel seperti ini? Desas-desus segera berhenti menjadi merugikan diri sendiri, dan perhatian semua orang langsung dialihkan untuk menyerang dua artis pria yang tidak tahu malu itu, dan pelecehan verbal yang berlebihan membuat perusahaan tempat kedua artis pria tersebut bekerja kesulitan untuk sementara waktu. Sampah. Manusia yang tidak berguna. Seorang wanita di sebuah perusahaan hiburan di utara berteriak di telepon. Itu tidak bisa dilakukan untuk satu hal kecil. Mengapa saya harus membesarkan Anda? Jangan telepon saya lagi, Anda sendiri atasi. Dia melempar telepon, dan riasan bedak di wajahnya hampir rontok karena gemetar. Keluarga Syam benar-benar mumpuni, dan reaksinya begitu cepat. Cibir perempuan itu. Bahkan keluarga saya berani digertak, sungguh keluarga saya bukan siapa-siapa. Saya akan memaksa kamu membayar harganya. Kamu menyinggung keluargaku, rumah, dan aku. Kali ini dia gagal, tetapi itu tidak berarti dia akan menyerah, dan akan membalas dendam yang lebih kejam. Bab 462. Sederhana. Pada waktu yang sama, Spectrum City, Livia Daniel dan Wira Gani tercengang. Apakah itu sudah terpecahkan? Mereka hanya minum teh bersama Grey Z sepanjang malam, dan kemudian tidur nyenyak ketika mereka bangun di pagi hari. Seluruh internet membela Livia Daniel dan mengutuk serta memaki dua artis pria. Semua serangan dialihkan ke dua artis pria, tetapi Livia Daniel menerima lebih banyak dukungan. Bersama dengan produk baru Syam, mereka tiba-tiba meningkatkan penjualan. Bagaimana Grey Z melakukannya? Ini luar biasa. Bahkan Wira Gani, yang telah menjadi manajer selama bertahun-tahun dan sangat memahami beberapa metode dalam industri hiburan, merasa terkejut. Yang lain berpikir tentang bagaimana memecahkan masalah, menggunakan berbagai metode hubungan masyarakat, menghabiskan uang, memanfaatkan dukungan, dan berusaha untuk membuat hal-hal besar menjadi kecil dan semakin kecil secara perlahan. Tapi Grey Z ini adalah orang sialan yang secara langsung menyelesaikan masalah. Sangat sederhana, kasar, tapi itu yang paling efektif. Dari awal sampai akhir, Livia Daniel hampir tidak perlu maju, tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Desas-desus datang, jatuh seperti gunung, dan pergi seperti angin. Kakak Grey, itu luar biasa. Wira Gani berkata dengan tulus. Kenapa aku tidak pernah berpikir cara ini bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian semua orang? Saat ini, penonton suka menyaksikan kegembiraan antara dua artis pria ini pasti terlihat lebih baik. Dia juga tahu bahwa meskipun dia memikirkannya, dia tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin dia bisa menangkap dua orang tanpa meninggalkan jejak dan membiarkan mereka mengambil foto seperti itu. Sekarang, kamu bisa bernyanyi dengan tenang. Grey Z berkata. Mulai sekarang, jika orang lain ingin merepotkan Anda, mereka akan berpikir dua kali. Pertama kali Jimin Bari, yang menginginkan Livia Daniel, dan hampir terbunuh. Kedua kalinya, seseorang ingin menggunakan Livia Daniel untuk mendiskreditkan keluarga Syam. Kedua masalah telah diselesaikan. Jika seseorang diam-diam ingin berurusan dengan Livia Daniel, mereka pasti harus mempertimbangkan konsekuensinya. Apakah mereka dapat menanggung konsekuensinya? Siapapun yang datang untuk ketiga kalinya pasti akan berakhir dengan sengsara. Terima kasih. Livia Daniel tersenyum. Dia tahu bahwa Dara Syam pasti telah menyuruh Grey Z membantunya. Hanya saja, aku khawatir aku tidak akan menyanyi lagi. Livia Daniel telah memutuskan kontrak dengan Star Entertainment, dan dia bahkan tidak memikirkan jalan apa yang akan dia ambil selanjutnya.
Sepertinya hari ini, selain menyanyi, dia tidak tahu apa lagi yang ingin dia lakukan. Mengapa? Grey Z berkata, ada masalah lain. Dara Syam telah mengatakan bahwa dia tidak ingin siapapun menghancurkan impian Livia Daniel dan ingin dia terus bernyanyi. Tidak ada, saya berhenti dari perusahaan, saya ingin menyanyi dengan tenang tapi dalam lingkaran ini itu tidak mungkin. Kata Livia Daniel, aku hanya ingin diam-diam bernyanyi, tetapi kenyataannya tidak memungkinkan. Ada terlalu banyak hal lain di lingkaran, bukan hitam tapi setidaknya abu-abu, yang membuatnya sulit menerimanya. Dia adalah suaranya murni nyanyian, bukan suara untuk menemani seseorang minum, apalagi senyum palsu di depan orang-orang besar itu, menyanjung, hanya untuk meminta lebih banyak uang. Itu terlalu rendah. Grey Z secara alami mengerti. Tapi, Dara sangat suka mendengarkanmu bernyanyi. Tidak masalah, dia ingin mendengarkan, aku hanya akan bernyanyi untuknya sendiri. Kata Livia Daniel. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, Dara Syam jelas tidak bermaksud begitu, dia berharap Livia Daniel dapat terus mengejar mimpinya. Dia meminta Livia Daniel untuk kembali ke kamar untuk beristirahat, dan memanggil Wiragani. Antar aku pergi ke perusahaan Livia, kata Grey Z langsung. Wiragani tidak bertanya banyak. Dia tahu apa yang akan dilakukan Grey Z, dia tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, Grey Z pasti berusaha membantu Livia Daniel karena marah. Bos serigala bermata putih itu, dia juga telah lama merasa muak melihatnya. Wiragani mengemudi dan membawa Grey Z ke Star Entertainment Co. Ltd. Keduanya turun dari mobil dan berjalan ke pintu. Penjaga keamanan mengulurkan tangan dan menghentikan mereka secara langsung. Maaf, bukan anggota perusahaan. Tidak diizinkan masuk. Petugas keamanan bahkan tidak melihat mereka berdua. Bos Dedi Pras memberitahu mereka bahwa Wiragani dan Livia Daniel tidak diizinkan masuk ke perusahaan lagi. Mereka masih ingin datang untuk mendapatkan beberapa informasi, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dalam hidup ini. Bahkan hak cipta dari lagu-lagu yang dinyanyikan Livia Daniel adalah milik perusahaan. Jadi jika Livia Daniel menandatangani perusahaan lain, dia tidak dapat menyanyikan lagu-lagu itu. Minggir. Grey Z terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia mendorong penjaga keamanan itu pergi, dengan aura yang kuat tiba-tiba membuat takut beberapa orang yang ingin mengelilinginya, hanya bisa berdiri masih takut untuk bergerak. Grey Z langsung naik ke atas, dan Wiragani menunjukkan jalan. Dia telah berada di perusahaan ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berjalan dengan bangga dan kepalanya terangkat seperti hari ini. Kakak di sini. Wiragani membawa Grey Z langsung ke kantor Dedi Pras. Banyak orang melihat Wiragani dan tidak berani menyapanya. Semua orang tahu bahwa dia dan Livia Daniel telah meninggalkan perusahaan, dan siapapun yang menyapanya mungkin akan ikut dipecat. Bang! Grey Z terlalu malas untuk mengetuk pintu, langsung menendang pintu, dan masuk. Siapa? Dedi Pras sedang menggendong artis wanita yang baru saja menandatangani kontrak. Mendengar suara keras itu, dia melepaskan tangannya ketakutan, dan pahanya bergetar. Artis wanita itu langsung berguling dari lengannya dan jatuh ke lantai sambil berteriak. Dia mendongak dan melihat Wiragani, membawa masuk orang asing, tiba-tiba marah. Wiragani, apakah kamu berani untuk kembali? Dedi Pras mengutuk dengan marah. Apakah kamu mencari kematian? Wiragani tidak berbicara, dan mengulurkan tangan dengan isyarat untuk diam. Grey Z langsung pergi ke sofa dan duduk. Siapa kamu?
Dedi Pras melambaikan tangannya untuk membiarkan artis wanita itu keluar, dan segera menatap Grey Z dengan ekspresi buruk. Datanglah ke perusahaanku untuk membuat masalah, kamu sungguh berani. Mengapa Livia Daniel ada di sini untuk membalas dendam? Petik 2. Dia mencibir. Jangan bermimpi. Dia sekarang telah diblokir, di lingkaran, tidak ada yang akan menandatangani kontrak dengannya. Dedi Pras membuat Livia benar-benar diblokir, dia katakan Livia Daniel memprovokasi orang di utara. Kebanyakan orang tidak ingin menyinggung orang-orang di utara, jadi mereka tidak berani mengontrak Livia Daniel. Livia bahkan tidak bisa mendapatkan hak ciptanya. Dia tidak menyanyi lagi, jadi siapa juga yang menginginkannya? Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya takut. Grey Z melirik Dedi Pras, bos dari perusahaan sekecil itu, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Kamu gila sekali. Dedi Pras tertawa. Di Spectrum City ini, Dedi Pras bukanlah orang yang kuat, tapi tidak semua orang berani membenciku, kamu. 1 miliar. Grey Z berkata dengan datar sebelum dia selesai berbicara. Saya ingin Anda menjual perusahaan ini. Bab 463. Teruslah bernyanyi. Apa yang kamu bicarakan? Dedi Pras tercengang, dan kepalanya berdengung. Kamu ingin membeli perusahaanku. 1 miliar. Jika Star Entertainment Company-nya tidak menemukan Livia Daniel, perusahaannya itu tidak akan bernilai banyak uang. Bahkan jika Livia Daniel masih di sana, nilainya paling banyak lebih dari 200 juta. Grey Z ingin menghabiskan 1 miliar untuk membelinya. Apakah ini orang awam sialan? Atau orang ini sama sekali tidak buruk? 1 miliar. Oke. Biarkan urusan hukum membuat kontrak segera, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Grey Z bangkit, bahkan tidak melihat ke arah Dedi Pras, menoleh untuk melihat langsung ke Wiragani. Anda mengikuti prosedurnya. Mulai hari ini, kamu adalah bos, dan kamu akan membantu Livia membuat beberapa lagu lagi. Istri saya suka mendengarkan. Setelah berbicara, Grey Z berbalik dan pergi. Di kantor, Dedi Pras dan Wiragani sama-sama tercengang. Wiragani berdiri di sana, wajahnya masih sedikit mati rasa, telinganya berdengung, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Grey Z, tetapi dalam benaknya, dia terus mengingat dengan jelas. Grey Z membeli perusahaan ini dan membiarkan dia menjadi bos, karena Dara Syam benar-benar ingin mendengar Livia Daniel terus bernyanyi, agar Livia Daniel bisa bernyanyi lebih bahagia. 1 miliar. Ini terlalu gampang untuk memperlakukan uang seperti itu. Dedi Pras mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya. Butuh beberapa saat untuk bereaksi dan berbalik untuk melihat Wiragani. Siapa dia? Orang yang tidak mampu kau singgung. Wiragani baru berkata. Dedi Pras menarik napas dalam-dalam, sedikit marah sekarang, dan ingin mengatakan mengapa jika Anda ingin membeli, saya harus menjualnya. Sekalipun harga 1 miliar sangat menarik, itu sudah menjadi keuntungan besar baginya. Apalagi lingkaran ini menjadi semakin sulit bersaing. Tanpa sumber daya dan latar belakang, dia mungkin tidak dapat tumbuh lebih besar dan lebih kuat untuk seumur hidupnya. Terutama pernyataan Grey Z yang membuatnya sangat tidak nyaman dan tidak yakin. Tapi sekarang mendengar kata-kata Wiragani, jakun Dedi Pras tergelincir dan tiba-tiba menjadi tenang. Grey Z berkata bahwa jika dia menginginkannya, dia pasti akan mendapatkannya. Jika dia tidak setuju untuk menjualnya, maka mungkin dia bahkan tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bisakah Anda menghabiskan 1 miliar secara acak, membeli perusahaan, membesarkan penyanyi, hanya karena istri Anda punya lagu favorit untuk didengarkan? Dia belum pernah melihat orang semewah itu.
Livia Daniel, bagaimana Anda bisa kenal orang yang begitu kuat? Dedi Pras bukanlah orang bodoh, dan dia mengerti semuanya sekaligus. Dia khawatir orang ini juga yang membantu memecahkan dua krisis Livia Daniel. Terlalu menakutkan. Jangan bertanya terlalu banyak. Wira Gani menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit memerah. Bos Pras tanda tangani kontrak dan formalitasnya, dan ambil uangnya untuk pensiun. Ketika dia melihat kontrak yang dibawa Wira Gani saat kembali, Livia Daniel tercengang. 1 miliar, Gray Z tidak mengedipkan matanya, dia baru saja membelinya. Saudara Gray berkata, tujuan utama perusahaan ini sekarang adalah memungkinkan Anda bernyanyi dengan tenang dan bahagia. Anda tidak perlu melakukan apapun yang tidak Anda inginkan. Jika Wira Gani tidak tahu bahwa Gray Z hanya memiliki darah Syam sebagai seorang wanita, dia benar-benar merasa bahkan Livia Daniel tidak bisa mengalahkan serangan seperti itu. Dia berkata, jika kamu tidak bahagia, Dara akan tidak bahagia. Dan dia tidak akan membiarkan Dara menjadi tidak bahagia. Livia Daniel tidak bisa menahan tawa. Yah, begitu, pria ini menyayangi istrinya, aku sudah tahu. Livia Daniel menarik napas dalam-dalam, hanya ada rasa terima kasih dan sentuhan di hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa ini bukan hanya karena darah Syam benar-benar memberitahunya, tapi juga Gray Z benar-benar ingin membantu dirinya. Dia tidak berpikir terlalu banyak, tidak peduli seberapa baik Gray Z, dia adalah suami sejati darah Syam, dia tidak akan pernah memiliki pikiran apapun. Di dunia ini, siapapun bisa menyakiti darah Syam, tetapi dia pasti tidak. Gray Z meninggalkan hotel, mencari kedai teh, dan duduk dengan tenang. Juan Ander duduk di hadapannya, membuat teh perlahan. Tik-tok tik-tok. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu kotak. Saudara Zen membuka pintu, dan mereka yang masuk terlihat kedinginan, bahkan dengan sedikit menggigil. Bab 464. Membuat badai. Duduk. Broto Kusuma tidak sopan dan langsung duduk. Luka di tubuhnya memang belum sembuh total, tapi setidaknya tidak berdampak banyak pada gerakannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia langsung ke intinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Sejak hari Gray Z pergi ke rumah sakit untuk menemuinya dan memberitahunya hal-hal itu, Broto Kusuma membuat keputusan. Bagaimana melakukannya adalah terserah kamu. Kamu juga pasti ingin melakukannya, saya hanya ingin sedikit dampak. Gray Z berkata dengan ringan. Saya ingin air di lingkaran bawah tanah Spectrum City benar-benar berlumpur. Sebuah cahaya melintas di mata Broto Kusuma. Dia tahu kekuatan Gray Z dengan sangat baik, pria yang kuat dan tak tertandingi ini membawa aura menakutkan yang membuat orang secara alami takut. Tapi Spectrum City ini tidak sesederhana itu. Aku harus mengingatkanmu, kata Broto Kusuma. Ada banyak kekuatan yang kuat di lingkaran bawah tanah Spectrum City, dan bahkan ada lebih banyak lagi master bela diri. Belum lagi keluarga Gavin dan keluarga Ludo, keluarga Bari saja tidak boleh diremehkan. Keluarga Bari ini rumornya pernah jadi tuan rumah pesta pembunuhan 100 tahun yang lalu. Fondasi lingkaran bawah tanah di Spectrum City sangat dalam. Master kedua Bari, yang merupakan putra kedua dari keluarga Bari, tidak mudah ditangani. Petik 2. Gray Z menyipitkan mata. Dengan samar berkata, terlalu mudah untuk dihancurkan, apa gunanya? Jantung Broto Kusuma tiba-tiba berdegup kencang. Ini gila. Gray Z benar-benar gila. Gray Z mengatakannya dengan ringan. Dia tidak melihatnya sama sekali. Gray Z tidak memiliki jejak ketakutan di wajahnya. Orang ini jelas tidak menempatkan Bari family di matanya.
Tapi dia telah melihat kekuatan Grey Z. Grey Z memiliki kualifikasi kegilaan. Kamu menyelamatkan Jimin Bari terakhir kali, dia tidak akan ingat bantuanmu. Broto Kusuma berkata, keluarga Bari hanya berpikir bahwa Anda dan Rose City takut dengan keluarga Bari, jadi Anda tidak berani membunuh Jimin Bari. Mereka diam-diam telah bersiap untuk menghadapimu. Itu akan lebih baik. Grey Z tersenyum. Dia menyukainya. Jika ada seseorang yang tidak takut mati, dia bisa membawanya dengan senang hati menuju kematian. Melihat nada bicara Grey Z, Broto Kusuma tahu bahwa Grey Z siap melakukannya, dan tidak akan ada jalan untuk mundur. Selain itu, Grey Z bertekad untuk menang. Dia mengambil secangkir teh yang diserahkan Grey Z dan meminumnya langsung. Dia segera bangun. Tunggu beritaku. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu, melihat sekeliling dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang diikuti, dan segera pergi. Apakah orang ini dapat dipercaya, saudara? Penyelidikan Juan Under terhadap Broto Kusuma sudah sangat jelas, manusia tapi seperti hewan, terlalu sulit untuk dikendalikan. Grey Z melirik cangkir teh yang kosong dan berkata, aku tidak pernah mempercayainya. Ini juga merupakan langkah dalam rencanaku. Pemahaman dan kendali Grey Z terhadap sifat manusia luar biasa. Bahkan poin ini ada dalam perhitungannya. Mengambil satu langkah dan melihat tiga langkah, bahkan jika Broto Kusuma memiliki rencana lain dalam pikirannya, Grey Z sudah menebaknya. Semakin dia ingin keluar dari jalur, Grey Z menjadi lebih bahagia. Yang paling ditakuti Grey Z adalah bahwa Broto Kusuma tidak punya ide, dan dia melakukan segalanya sesuai dengan ide dirinya, tetapi jelas itu tidak mungkin bagi seseorang seperti Broto Kusuma. Segera, badai lingkaran bawah tanah Spectrum City ini akan segera datang. Pada saat itu, darah akan mengalir ke sungai. Berapa banyak orang yang akan hilang dari dunia ini? Yah, setidaknya mereka yang sering melakukan kejahatan itu pantas menghilang. Kalian siap untuk sesuatu yang menyenangkan? Grey Z mengambil cangkir teh dan berkata dengan ringan. Meninggalkan kedai teh, Broto Kusuma masuk ke dalam mobil hitam, pergi ke tempat yang sunyi, dan berganti ke mobil abu-abu, lalu melepas kacamata hitam dan topinya. Mata itu penuh dengan ketidakpedulian dan kekejaman. Dia telah menemukan penyebab kematian saudara perempuannya, yaitu Jimin Bari. Adiknya disiksa bajingan itu dan mati. Dia harus membalas dendam ini. Selain itu, dia tidak akan bersedia membantu Grey Z. Mengapa? Dia juga membenci Grey Z. Dia tidak akan mempercayai siapapun, apalagi melakukan apapun untuk siapapun. Jika Grey Z tidak terlalu kuat, Broto Kusuma akan membunuhnya sendiri. Namun karena dia tidak bisa membunuhnya, akan selalu ada seseorang yang bisa diperalat untuk membunuh Grey Z. Bab 465. Pergi ke klub malam. Keluarga Bari. Sejak Jimin Bari diajar oleh Grey Z dan hampir mati di luar, Luke Bari telah memberi perintah untuk tidak membiarkan Jimin Bari keluar dalam waktu dekat. Dia ada di rumah dan hampir tercekik. Tidak bisa keluar untuk minum anggur, tidak bisa keluar untuk bermain. Jimin Bari, bagaimana dia bisa tahan? Dia berbaring di tempat tidur, membalikkan badan, merasa tubuhnya hampir terbakar. Tidak tahan lagi. Jika dia menahan seperti ini, dia merasa tubuh bagian bawahnya akan meledak. Jimin Bari segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomornya. Datang jemput aku di pintu belakang rumahku, jangan bersuara. Jimin Bari bangkit, mengganti pakaiannya, dan berjalan ke aula. Dia tidak melihat Luke Bari. Dia bertanya pada pengurus rumah tangga dan menemukan bahwa Luke Bari punya acara dengan seseorang malam ini. Dia lega karena tidak kembali secepat ini.
Ladies, Jimin Bari datang. Jimin Bari diam-diam berlari ke pintu belakang, tidak melihat ada yang memperhatikan, dan segera keluar. Tidak jauh dari situ, sebuah mobil abu-abu sudah menunggu di sana. Dia segera membuka pintu dan masuk. Brotokusuma telah menunggu lama. Pergilah ke Rih Club. Klub malam itu adalah yang paling sering dia kunjungi. Ada begitu banyak cara untuk bermain di dalam, yang semuanya dia suka. Setelah terkurung selama beberapa hari, dia hampir mati lemas. Ya, Brotokusuma melirik ke kaca spion dan berkata dengan suara rendah. Jimin Bari tidak melihatnya, ada jejak kekejaman berkedip di mata itu. Klub malam Rih. Ini bisa dibilang sangat terkenal di Spectrum City. Di jalanan klub malam ini juga bisa dianggap sebagai 3 tempat teratas. Lebih penting lagi, pemilik di balik toko ini adalah saudara keduanya Jimin Bari, seorang pria menakutkan yang dijuluki Bari si pedang di lingkaran bawah tanah. Di pintu masuk klub malam, di deretan tempat parkir, semua mobil mewah diparkir, dan mobil di bawah level jutaan bahkan tidak memenuhi syarat untuk parkir di sini. Banyak wanita berpakaian cantik lewat di sini, mau tidak mau mengeluarkan ponsel mereka, mengambil beberapa foto, dan membayangkan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mementaskan cerita tentang bertemu pangeran tampan. Mereka hanya tidak tahu bahwa pangeran tidak pernah menunggang kuda, hanya ingin menungganginya. Bum bum bum. Jimin Bari turun dari mobil dan membawa Brotokusuma ke dalam room. Baru saja berjalan masuk, musik yang memekakkan telinga membuat gendang telinga orang-orang berisik. Tuan muda ketiga, manajer klub malam itu melihat Jimin Bari dengan mata tajam dan bergegas maju. Jangan beritahu saudaraku. Jimin Bari segera berkata. Jangan juga beritahu ayahku. Jangan khawatir. Manajer klub malam itu tersenyum, secara alami mengetahui orang macam apa tuan muda ketiga dari keluarga Bari itu. Aku akan menyiapkan kamar privat untuk tuan muda. Jimin Bari mengangguk puas. Dia mencondongkan tubuh ke telinga manajer. Baru-baru ini, apakah ada anak ayam baru? Saya lelah bermain dengan bintang-bintang kecil. Saya ingin yang murni sekarang. Ya, manajer itu mengangguk. Tuan muda menginginkannya. Jika Anda sudah siap, pergilah ke room itu, dan saya akan membawanya kepada Anda sebentar lagi. Jimin Bari membawa Brotokusuma ke dalam kamar khususnya. Seolah-olah dia telah dibebaskan, dia membuka jasnya, melepas kerahnya, dan duduk sembari memaki di atas sofa. Ini sangat mencekik untukku. Aku mau minum. Dia berteriak. Cepat, ini kenapa lama sekali? Brotokusuma tidak berbicara, dan mengeluarkan anggur favorit Jimin Bari dari lemari anggur, membukanya dan menuangkannya padanya, dan segera berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di mata Jimin Bari, dia hanyalah seekor anjing, dan dia akan datang dan pergi, tapi dia tidak punya hak untuk bermain dengan Jimin Bari. Kenapa belum datang? Jimin Bari tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia terbakar, dan seluruh tubuhnya hampir terbakar. Bagaimana dia bisa tahan? 2 gelas anggur akan habis. Ingatlah, tanpa melihat Brotokusuma, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Ya, Brotokusuma mengangguk dan berjalan di belakang sofa. Tuan, saya akan menuangkan anggur untuk Anda. Jimin Bari mendengus, lalu menarik tangannya dan bersandar di sofa. Rasanya seperti seseorang sedang menunggu. Keren. Puff. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan dia ingin menoleh, tapi dia merasa kekuatan tubuhnya menjadi semakin kecil.